selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Rizky Lia. Hari ini di acara Women on Topics. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari Ibu-Ibu Sosialita Surabaya yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang seputar apa sih kehidupan sosialita di Surabaya dan bagaimana serunya. Langsung saja bisa kita kenalan. Mulai dari Ibu Amel, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya Amelia Sakti, CEO Savana Incorporated, sebuah perusahaan yang bergerak di jasa event dan juga wedding organizer. Selanjutnya, Bu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elo Dwi Kaja. Profesi saya sebagai advokat and legal auditor. Silahkan Kak Ade, disambung. Assalamualaikum, nama saya Ade Dina. Saya selaku CEO dari Bose Property. Salam kenal. Silakan. Alif. Kasih motivasi Alif. Kayak lucu di YouTube. Bisa kan di-cut bisa? Bisa. Dimasukin juga lebih seru. Itu nanti masukin Benny aja. Oh, coba out ngono rek. Gini ya. Loh, ayo Takare. Semangat. Mau wis diajari lho. Terus diajari. Gak pede ku lho. Pede nyai. Misalkan diulangin enggak apa-apa ya? Boleh, Perkenalannya, bagian perkenalan kan? 2 hours later. Saya Riri, business woman, kontraktor. Gedenya bumbung duit. Oke. Itu suara yang masuk tuh dia. Nah, itu tadi seputar dari kenalan dari Ibu Sosialita Surabaya, nampaknya seru-seru ya. Mulai dari hobi yang buang-buang duit sama golf. Gimana tuh? Oke, langsung saja. Karena saya juga ikut penasaran ya, gimana sih kehidupan Ibu-Ibu Sosialita di Surabaya ini? Oke, pertama-tama terima kasih ya Ibu atas waktunya. Di sini saya mau tanya-tanya seputar kehidupan sosialita Ibu-Ibu Sosialita di Surabaya. Yang pertama tadi kan kita udah main golf ya. Saya juga diajak main golf dan jujur pertama kali jadi seru banget sih. Excited Meskipun, ya? Iya, saya karena nggak tahu ya. Jadi saya banyak nanya-nanya tadi sama mbak-mbak jadinya. Gimana sih Bu awalnya? Sebelumnya ini ibu-ibu udah saling kenal atau kenalnya juga dari golf atau gimana? Bisa jawab salah satu. Kita udah saling kenal, kemudian udah teman lama kali ya Kak ya? Iya, lama banget sih, Saya udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Kelihatan umur kita berapa, Say? Ya udah lama banget sih. Saya kenal sama Kak Amel aja udah dari zaman kuliah. Terus kita karena hobi kita sama kali Kak ya. Dulu pertama kali COVID, terus kita bikin grup bareng. Kemudian grup ini kita namai Healthy Circle. Oh, Ini adalah salah satu dewan pembina kita, tentu Ade. Dewan penasehat. Dari namanya aja kan udah healthy. Memang kita bikin grup itu untuk saling memotivasi karena olahraga itu kadang kan up and down. Kalau pas lagi kita males gitu, males juga. Tapi dengan kita ada grup, ada teman-teman yang seru, jadi olahraganya juga jadi termotivasi dan lebih seru. gitu ya. Karena namanya juga bagus ya, Healthy Circle. Karena sekarang kan nyari yang healthy susah ya. Kalau kenapa sih? Tadi kan saya sempat nanya ya, banyak olahraga mungkin yang cewek-cewek suka gitu, kayak pilates, yoga, atau mungkin nge-gym. Itu kan biasanya juga sekarang lagi banyak. Kenapa kok ibu-ibu di sini tuh lebih milih golf? Sebetulnya kita juga melakukan olahraga tadi sih, ya. Tapi kalau golf jujur memang begitu awal nyoba itu jadi penasaran terus juga beda kan sekarang karena pandemi, jadi kita harus gimana caranya tetap olahraga tapi safe. Salah satunya ya udah olahraga outdoor yang apa ya istilahnya kita bisa dapat view bagus, terus juga teman-teman bisa seru-seruan ya, golf sih sambil healing juga ya berarti Bu ya. Terus tadi ini seputar nanya di luar itu ya Bu ya, kan golf ini kan kategori olahraga yang mahal gitu. Biasanya untuk sekali main ibu-ibu semuanya ini harus mengeluarkan biaya berapa sih Bu? Silakan Ibu Ade dijawab.
Tergantung sih ya, kita mainnya weekdays atau weekend. Memang kalau harga weekend itu hari Sabtu terutama itu lebih mahal dibandingkan hari Minggu. Kalau weekdays ya teman-teman bisa siapin duit sejutaan itu sudah enough lah. Tapi kalau weekend 2 juta, 2 juta setengah lah. Tapi Segitu kalau untuk sekali ladies, turun. ya kita cari promo juga sih. Tetap Biasa ya. tetap lah. Kalau promo Ibu-ibu biasanya cuma di Rabu. BDG aja nih. Hari Bukit Rabu. Darmo Golf itu setiap Rebo ada Ladies Day. Oh, Khusus berarti Rebo ada aja, ininya ya. khusus Rebo. Itu sih. Kalau untuk hobi lain, kan ibu-ibu sosialita tuh pasti, ya itu tadi kan, memilih hal-hal yang istilahnya mahal ya untuk kalangan yang atas gitu. Selain hobinya main golf, mungkin ada hobi-hobi lain yang lebih ini gitu, yang lebih diminati. Hobinya ke kafe, arisan, Paling ya Ya itu arisan. treatment juga ya. treatment kecantikan biasanya kita. Karena kan saling kita tukar. sering outdoor ya. Iya. Jadi harus balance untuk wajah sama perawatan badan juga. Seperti itu. Kira-kira untuk hobi-hobinya ibu yang beda-beda tadi, ada treatment, terus arisan, ke kafe, itu mengeluarkan biaya berapa Bu? Oh ya sebentar nih di garis bawahi ya. Iya. Selain hobi-hobi hedon tadi, Iya. hobi-hobi buang-buang duit, kita juga biasa bikin acara untuk charity. Oh gitu. Acaranya kayak seperti apa aja tuh Bu? Charity contohnya Jumat Berkah, kemudian Oke. sometimes kita visit ke anak Panti yatim, panti asuhan kayak gitu. Jadi tetap ada ininya ya Bu ya, Sosialnya. glamour juga. Masing-masing dari kita kan kita punya background profesi yang beda-beda. Kita kadang share knowledge kita atau pengalaman kita sebagai entrepreneur ataupun kebetulan Mbak Elok advokat ya. Iya. Jadi kita berbagi bukan cuma materi tapi ilmu juga sih. Nah, Seperti itu. jadi dia teman-teman, meskipun mungkin di pikiran orang-orang kan kayak ibu-ibu sosialita ini sukanya buang-buang uang, kayak kerja yang kerjanya bagus-bagus, terus kayak buang-buang uang tuh gampang gitu. Tapi nggak hanya itu kok ya. Yang perlu digarisbawahi bahwa ibu-ibu sosialita itu juga peduli dan memiliki ilmu yang juga bisa dibagi sama orang-orang lain. Nah, kira-kira nih Bu, kan banyak yang tadi kayak hobinya belanja, terus juga bikin acara gitu. Mohon maaf nih sebelumnya, dapat support juga dari keluarga, suami, atau dari kalangan lain gitu nggak sih Bu? Kalau keluarga pastilah itu number one supporter ya. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti atas izin suami terutama Iya. dan ya keluarga ya. Jadi mereka tahu kita selalu on the right track. Jadi dan mereka percaya apapun yang kita lakukan. Mungkin buang-buang uang kayaknya mungkin lebih gini ya, kita we work so hard. Orang nggak tahu kita kerja keras, kita mungkin dibanding yang lain kita tidurnya mungkin kurang. Terus juga kita membangun usaha juga bukan setahun 2 tahun ya, puluhan tahun kita juga jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi berkali-kali seperti itu. Sampai akhirnya di titik ini mereka kan nggak tahu. Jadi untuk sekarang menurut kita ini dengan kita melakukan hobi yang mungkin menurut sebagian orang agak mahal gitu ya, tapi itu stress release sih gitu. Jadi sesuai ya Bu. yang ya, penting gitu. balance aja semuanya. Nah, kalau untuk dari suaminya ibu-ibu gini, kan ibu ini kan bisa dikatakan perempuan yang istilahnya mandiri pasti ya kan, udah ada kerjaan sendiri, otomatis juga ada penghasilan sendiri. Itu untuk para suami gitu, apa ngerasa kayak kamu terlalu ini gitu, terlalu lebih dari saya atau bagaimana, atau mungkin kayak malah dapat support gitu kan. Kebanyakan di luar itu kan banyak gitu loh Bu, perempuan-perempuan yang merasa kalau istrinya lebih baik kerjaannya atau penghasilannya tuh merasa kayak tersaingi, jadi makanya jangan kerja gitu. Mungkin kan ada di luaran gitu. Alhamdulillahnya sih saya dapat suami, mungkin teman-teman di sini juga ya, itu dapat suami yang support. Jadi nggak ada yang ngerasa tersaingi atau kebebani. Karena kita sendiri untuk jam main-main pun itu terkontrol banget. Kita bagi weekdays golf sama teman-teman, weekend golf sama pasangan, kayak gitu. Jadi sama-sama jalan antara keluarga sama teman-teman sama sosial itu bisa balancing kayak gitu sih.
Ya, pinter-pinter bagi waktu lah. Jadi selain kita hobi buang-buang duit, kita juga hobi cari duit. Ini yang paling penting Iya. ya. Balancing life ya, Say. Yep. Kalau untuk ke arah urusan anak-anak ya, mungkin tadi kayak memutuskan atau mengambil waktu untuk istilahnya me time gitu ya. Ganggu nggak sih Bu kalau sambil kayak ngurus anak-anak sama keluarga gitu? Insya Allah enggak Mbak. So far it's about quality time ya. Kita punya banyak waktu tapi itu nggak qualified buat apa. Jadi menurut saya kita harus tadi seperti yang Bu Ade bilang, kita harus punya waktu yang khusus. Kita benar-benar fokus buat anak-anak. Tapi itu meaningful gitu ya. Dan kalau pas waktu kita kerja ya kita fokus kerja. Pada saat sama keluarga kita quality time. Jadi itu ya balance Iya. ya. Terus juga kita punya support system ya, maksudnya kebetulan saya anak 3, jadi alhamdulillah ada ART. Terus kalau mungkin kita harus keluar kota, ada alhamdulillah juga mama support seperti itu. Nah, itu ya yang paling penting itu adalah di Support system sekelilingnya ya. ya. Iya. Kalau untuk travel ke luar negeri mungkin punya jadwal sendiri kayak berapa bulan sekali atau Pandemi. Karena pandemi, Pandemi. ya, jadi kita 2 tahun ini kita nggak keluar negeri. Mungkin nanti setelah pandemi rencana mau ke Turki bareng. oh gitu ya. Kalau untuk terakhir negara yang dikunjungi bareng-bareng Singapura ya, Say? Singapura. Singapura Terakhir ke Singapura. bersama keluarga ya berarti Bu. Iya, sama Ya. keluarga. Kalau ada nggak sih kota yang negara yang belum dikunjungi pengen banget di luar yang tadi sudah Turki tadi ada nggak sih Bu? Amerika sih. AS ya? LA ya? Oh, berarti itu ya nanti setelah Turki mungkin. Sebetulnya kemarin mau ini karena kan ada vaksin ya, Oh, vaksin iya, yang ke iya. Amerika itu. Pfizer. Cuman mikirnya kalau mau masuk lagi kita harus di karantina, which is itu 10 hari kan. Maksudnya ngitung dari total berangkat kayaknya nggak mungkin banget. Gitu, jadi pending dulu sih. Kosnya tinggi banget kalau sekarang mau ke luar Iya. negeri. Tapi Selain memang Kena promo sih. karantina, kena Ya, dari juga travel apa, promo lebih ke Iya. karantina. Soalnya banyak PCR juga diiniin juga. bolak-balik ya, Say? Banyak dibisnisin juga kan. Orang yang dari luar negeri itu kayak benar-benar harus masuk hotel ambil paket ini. Banyak penipuan sih di situ jadi agak Nunggu situasi aja deh. Nunggu ini. Next ya Mbak, kalau kita keluar negeri kita ajak Mbak. Kita bikin podcast di sana. Iya kan? Iya. Kalau Iya, Ibu untuk Rere. balik lagi ke biaya untuk yang sekali dikeluarkan ketika travel bersama keluarga ke luar negeri. Kira-kira kita sebut Gimana angka Bu Rere? nggak? Berapa sebut angka? Tergantung ya. Tergantung destinasinya ya, mau kemana. intinya sih balik lagi kita sebagai ibu harus bisa memanage. Jadi kalau ada promo ya udah Cus. ya kan. Kalau untuk apa tadi treatment, Yes. treatment tadi pengeluarannya kan banyak ya perawatan Bu, mulai dari kepala sampai Iya. kaki untuk sekali perawatan. Untuk satu kali perawatan masing-masing beda-beda lah. Iya, Kak. beda-beda. Contohnya kayak Kak Rere. Kak Rere mukanya Bulan ya. Iya, sekali berapa? dalam perawatan. Kalau sekali perawatan kadang 20-30. Kalau saya. Iya. Belum yang Belum yang kita ISC Slimming Oke. Center, kita ikut program juga saya sama Rere. Terus sekali apa lagi? Sekali treatment 60 juta ya. 60 jutaan ya berarti. 60-70 ya. sebanding lah. Sebanding lah ya. Kita kan hobinya cari duit. Kalau kita buang-buang duit juga nggak masalah. Setuju. Kalau dari Ibunya sama juga. Kemarin sih cobain laser Ikulsur ya sekitar 39. Cuman itu sekali treatment udah langsung glowing. Oh gitu. Karena kan lagi seneng golf, jadi Iya, panas kan. dulu tuh nggak pernah punya flek, tapi karena terpapar matahari jadi agak ada apa? Ya lagi agak breakout aja kulit. gitu. Jadi ini mulai dari kepala sampai kaki ternyata beda-beda ya Bu ya harganya. Iya, tergantung treatmentnya.
Bahkan sekarang treatment yang terbaru ada PRP ya. Jadi dari Ya, darahnya PRP. kita sendiri Oh, gitu. itu nanti dibentuk jadi krim. Berarti dipakai lagi dengan kita atau Enggak, dia ini dulu diproses dulu sama dokternya atau Oh, diproses gitu. sama klinik kecantikan, nanti itu bisa jadi krim buat muka kita. gitu. Jadi lebih glowing, lebih awet muda gitu loh. Dan nanti mungkin itu biasanya kan kalau kita pakai krim gitu kan sometimes kita kan alergi atau apa. Nah, kalau Iya. pakai dari bahannya itu dari tubuh kita sendiri, ya minim alergi lah. Lebih ini ya berarti. Kalau untuk kan tadi sudah ya perawatan dari kepala sampai kaki. Kalau untuk menjaga pola makan mungkin ya tubuh, Oke. kan banyak zaman sekarang tuh banyak yang insecure gitu loh. Kalau mau ini harus kurus. Semuanya insecure. Iya, pasti Iya. dong itu. Iya, Bayang pasti nggak? gitu. Kak Rere ini anaknya udah 3 tapi bodinya masih Iya. aduh hai. Seperti itu. Berarti itu pola makannya berarti dijaga ya. Jadi makan yang sehat atau mungkin ada yang melakukan diet sehat. Pasti dong. Pasti harus. Pasti Jauhi dong. gorengan, Oke. jauhin yang lemak-lemak, Dan Jauhin yang terutama jahat. itu, jauhin jajan. yang terutama itu jauhin suaminya orang. Oh, Iya. Nggak ikut-ikut gue, nggak ikut-ikut. Bahaya itu. Bahaya Bu. itu Ibu Rere. Terus kalau pas lagi traveling nih Bu, naik pesawatnya yang bisnis kelas atau gimana? Kalau saya, Ya pasti. saya bisnis kelas. Oh, selalu ya. Enggak selalu sih. Tergantung dapat kuotanya. Ya, Tergantung dompetnya. tergantung destinasinya kemana. Kita mau bebas, mau Mau bisnis, mau ekonomi, Iya. nggak masalah. Jadi terakhir kemarin karena kita nggak bisa ke luar negeri kan, kemarin saya sempat ke Labuan Bajo nih. Oh Ke Labuan Bajo itu aja sempet, kita kan nggak ada yang bisnis. Itu aja saya naik pesawat baling-baling ya. Jadi dia cuma 2 row gini doang, udah gitu di atas itu bener-bener goyangnya parah banget. Dan waktu itu karena kehabisan tiket, terus terlanjur udah pesen hotel dan lain sebagainya, kan kemarin promo banget tuh, promo parah kan. Jadi ya mau nggak mau naik pesawat itu change sampai 3 kali transit. Tapi begitu sampai Labuan Bajo, sumpah itu tuh keren banget. terbayar ya Worth berarti to. Bu. Worth it Worth ya. it. Bener-bener worth it. Oke, kalau untuk makan, ada yang hobi makan mungkin? Oh saya hobi makan. Ini hobi makan nih, tapi nggak gede-gede badannya tuh, imut-imut aja. Pernah nggak sih Bu nyobain yang kayak makanan-makanan di jalan yang nggak selalu yang di resto besar gitu, makan khas Pernah. Surabaya? Karena pasti dong kalau saya Batagor WM. ya Kayak gitu-gitu ya. jangan sebut mereknya Bu. Enggak, kalau saya sih saya dari yang low press sampai high itu saya ya bukan pernah sih, saya rasa sih saya pernah coba. Dan kalau saya sih lebih suka rasa. Oke. Meskipun sometimes kita beli stick yang harganya 2 juta ke atas atau bahkan ada yang sampai sebutin angka nggak ini. Nggak Tapi apa-apa Bu. tetap aja begitu kita pulang ke rumah ya kita makannya mie rebus, Oh. mie goreng, itu tempe penyet. tempe penyet. Maklum lah kita kan lidahnya lidah Jawa. Jawa. Kira-kira ada nggak sih Bu tempat favorit ibu-ibu bersama yang tempat makan di Surabaya? Yang mungkin harus dicobain sama teman-teman di rumah nih? Buat apa nih kalau buat ngumpul yang private biasanya kita di konsulat. Oke. Oke, sorry. Sorry. Nggak apa-apa Bu. Nah, tadi kan jaga pola makan, terus makannya juga yang sehat ya. Bebek di Surabaya enak Bu. Oh iya. Bebek Sinja ini. Bebek Sinja itu yang lebih enak. Nih. Tetap makan ya berarti. Madura punya. Ada Iya, bebek iya. songkem juga ya. Songkem. Lebih enak songkem sih. Jadi Bedanya apa Bu? Songkem sama bebek Sinja. Sinja. Lebih ke posanya. kalau bebek sinjai dia gorengan aja sih. Kurang enak ya. Kalau yang songkem itu agak pedas. Sambelnya berarti ya, Say? Enggak. Ayamnya Ayamnya, lain. bebeknya. Ayamnya diapain tuh Bu kalau bebek Diongkok. songkem? Diongkep. Next kita Bebeknya, ini ya. ayamnya diongkep. Kalau yang sinja itu kan cuma digoreng aja biasa. Oh, Cuma gitu. sambelnya aja. Bedanya kalau songkem itu dia pakai kedongdong, kalau sinja pakai pencit. Mangga muda. Ya, mangga muda itu aja. Pencit apa tadi Bu? Mangga muda.
Bebek kan enak ya Bu, tapi banyak lemaknya atau kandungan Kolesterol, kolesterol iya. gitu. Gimana caranya setelah makan enak yang banyak kolesterolnya buat ngejaganya? Enggak. Biasanya ya bakar kalorinya setiap pagi pasti jogging. Oke, jogging. Putar-putar komplek atau enggak sepeda santai 10 kilo, 15 kilo setiap pagi. Kita nggak pernah bahas bisnis loh, karena Oh, memang nggak pernah beda-beda. ya? Iya. Heeh. Ibaratnya kita itu datang ngumpul ke sini untuk golf, ya kita cerita, bercanda. Ibaratnya kan Foto. bercanda, foto, ngobrol bareng. Kita nggak pernah ngomongin bisnis ya.